Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi aku mau jelasin tentang suatu program yang ingin digagas. Program kecil-kecilan sih sebenarnya. Ini udah aku komunikasiin juga sama beberapa kawan yang lainnya. Jadi program ini tuh dibuat buat kita saling bantu antar sesama seangkatan AGB 17. Yaitu nama programnya Kita Bantu Kita. Nah, jadi ini tuh tujuannya untuk saling bantu dalam pengerjaan skripsi. Jadi latar belakang kenapa kok diadain program ini itu karena ya sulitnya mengerjakan skripsi di masa pandemi. Kalau misalkan zaman sebelum corona kan masih enak ya, kita masih ketemu di kampus, terus juga bisa saling bantu, ketemu langsung di kafe, saling nyemangatin dan lain-lain gitu. Jadi kalau dulu sih sebelum corona mungkin seenggaknya ada dukungan dari temen gitu ya, kayak cutting angkatan atas kan kayak enak gitu, saling bantu skripsinya, ketemu langsung kayak gitu. Nah masalahnya yang sekarang ini nggak semuanya bisa atau paham terkait skripsi gitu kan. Ada juga yang bingung skripsi itu apa, terus juga harus mulai dari mana, nyari permasalahannya seperti apa dan sebagainya. Mungkin banyak juga yang nggak ada teman diskusi dalam mengerjakan skripsi gitu. Jadi ya mungkin kita beruntung, kita masih punya kemampuan untuk mengerjakan skripsi, tapi mungkin yang lain kan belum tentu bisa seberuntung kita. Banyak yang nggak seberuntung kita, yang mungkin nggak ada teman ngobrol, yang nggak ada support, dan ya bingung mau mulai dari mana gitu. Nah jadi aku mau jelasin sedikit tentang programnya ini. Jadi programnya ini seputar kayak mentoring, terus ngobrol seputar skripsi, bantu nyari permasalahan kalau belum, terus bantu ngajarin rumus juga, ngajarin tutorial SPSS atau Mendeley dan lain-lain sesuai kebutuhan nantinya. Nah sebelumnya aku mau kasih tahu dulu gitu. Jadi nanti ada istilah yang aku sebut mentor. Mentor itu yang bantu skripsi. Jadi yang jadi mentor ini yang skripsinya udah beres, yang udah sidang gitu ya. Dan ada juga istilah mente. Nah mente ini yang lagi ngerjain skripsi atau yang dibantu oleh mentor, atau bisa juga dikatakan kayak yang dimentorinnya gitu. Ini namanya mente ya. Jadi nanti beberapa kali mungkin aku bakal nyebutin istilah-istilah itu lagi. Nah untuk penjelasan programnya, jadi nantinya tuh yang mentor kita yang bersedia nantinya ya, yang jadi mentor ini bantu ngarahin aja gitu. Jadi ada batasan yang bisa diatur masing-masing antara mentor dan mente. Jadi ya apa ya, yang mente itu jangan sampai keenakan juga gitu, jangan sampai keenakan dibantu sama mentor terlalu keenakan, jangan sampai kayak gitu juga. Jadi ya sewajarnya aja, bisa bantunya sesuai batasan-batasan yang sewajarnya gitu. Tapi di sini permasalahan lainnya, aku yakin teman-teman udah sibuk semua. Ya nggak semua sih, tapi kebanyakan mungkin udah sibuk ya, banyak yang udah kerja juga. Nah jadi program ini bisa dijalanin sesenggangnya teman-teman aja. Bisa diatur jadwal antara mentor sama mente buat ngobrolin tentang skripsinya. Bisa lewat telepon, video call, atau lainnya kayak gitu. Kayak misalkan seminggu sekali nggak apa-apa, atau seminggu 2 kali, atau 2 minggu sekali, ya itu diatur-atur aja gitu, tergantung kesepakatan. Misal seminggu sekali mau pas malam Sabtu gitu janjiannya, tiap malam Sabtu, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah adapun buat mekanismenya, ini buat tahap awal bakal didata dulu siapa aja yang skripsinya udah beres. Nah ini aku udah data juga sih sebenarnya, udah ada siapa aja yang udah sidang, siapa yang udah sempro, dan siapa yang masih belum sempro. Terus habis itu judul skripsi teman-teman juga bakal didata. Nah habis itu nanti akan ditanyakan kesediaan teman-teman semua, kesediaan teman-teman yang skripsinya udah beres, kesediaan untuk keikutsertaan dalam program ini. Nah kan nanti bakal terkumpul siapa aja yang bersedia. Nah abis itu nanti bakal diinfoin ke teman-teman yang skripsinya belum beres, siapa aja yang bersedia jadi mentor. Habis itu nanti calon mente bisa memilih ingin dibantu atau pengen dimentorin sama siapa. Jadi mente ini bisa milih pengen dibantu sama siapa itu berdasarkan mungkin kedekatan, keakraban, kenyamanan, dan juga keterkaitan topik skripsi atau alat analisis yang digunakan dalam mengerjakan skripsi kayak gitu. Nah tapi setelah mente memilih mentornya, ingin dimentorin sama siapa gitu kan, itu nggak otomatis orang itu dimentorin sama si ini gitu, itu enggak. Tapi lewat persetujuan dari mentornya juga gitu. Misal si A pengen dimentorin sama si B, nah itu kan tergantung kesepakatan dari si B nya bersedia nggak mentorin si A kayak gitu. Jadi contohnya Dios pengen dimentorin sama Ivan gitu misalkan. Nah
Ya itu tergantung kesepakatan gitu. Ivannya mau nggak nge-mentorin Dios kayak gitu. Nah kalau Ivannya nggak mau ya mungkin nanti dibicarakan baik-baik, karena mekanismenya juga nantinya insya Allah mekanisme buat penentuan mentor dan mente itu akan dilakukan lewat ya chat personal gitu, chat personal dari mente ke calon mentornya kayak gitu. Jadi misal Dios ya nembusi Ivan secara langsung lewat WA. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Maaf kalau masih kurang jelas. Lebih detailnya untuk proses mentoring, ya kita semua pengennya sih akan diagendakan kita ketemu lewat Google Meet dalam beberapa waktu ke depan. Semuanya angkatan 17, baik itu yang skripsinya udah beres ataupun yang belum beres. Jadi ya intinya sih supaya bisa saling bantu juga gitu ya. Di sini tidak ada paksaan sedikit pun buat teman-teman harus join atau harus bantu apa segala macam. Nggak ada paksaan sedikit pun. Kalau ingin ingin membantu dan berbagi ilmu ya ayo join gitu kan. Ya gimana ya, kita masuk kuliah bareng tahun 2017. Ya walaupun lulusnya beda-beda atau nggak bareng gitu kan, seenggaknya kita bisa saling support satu sama lain. Dan ya seenggaknya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama gitu. Karena dalam hadis Rasulullah pun menyampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Tapi kalaupun teman-teman memang kurang bersedia atau nggak bersedia ya nggak apa-apa juga gitu. Ya mungkin itu aja sih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di bawah, nanti akan saya jawab secara personal lewat WA, ataupun teman-teman mau tanya langsung lewat WA juga nggak apa-apa. Ya mungkin segitu aja. Nanti selebihnya semoga kita bisa mengagendakan untuk ketemu langsung lewat Google Meet. Terima kasih banyak udah nyimak pemaparan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.